Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RW dan Ketua RT, yang saya hormati para Ketua DKM yang hadir, dan yang saya banggakan, saya hormati ibu-ibu, anak-anak yang hadir di tempat ini. Apa kabar malam ini semuanya? Sip. Aduh, ngomong-ngomong nih, boleh buka masker ini? Boleh. Katanya boleh buka masker kalau 3 to. Pertama dipoto, kedua makan soto, ketiga berpidato. Boleh ya? Kalau makan soto pakai masker bisa nggak? Nggak bisa. Dipoto senyum, bari di masker, bisa nggak? Begitu pun berpidato. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bersilaturahmi di tempat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, langsung saja. Hidup ini ingin nikmat, ingin menderita. Ibu bapak ingin nikmat, ingin menderita. Nikmat, betul. Bagaimana caranya? Supaya nikmat, bagaimana caranya? Kuncinya apa? Bersyukur. Bersyukur. Kalau rambut panjang bersyukur. Kalau ingin nikmat bersyukur. Sudahkah bersyukur? Sudahkah bersyukur semuanya? Nah, belum. Insya Allah sedang proses syukur, ya. Sedang proses syukur. Nah, kata Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepadaku, maka azabku sangat pedih. Artinya supaya hidup nikmat itu harus bersyukur. Nah, manusia itu akan bersyukur kalau dia tahu nikmat Allah, ya. Ya. Nikmat Allah banyak tidak, Bu? Nikmat Allah banyak tidak? Banyak. Dan kalau dihitung tidak mungkin bisa dihitung, ya. Bain ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau engkau menghitung nikmatku tidak akan bisa dihitung saking banyaknya. Artinya nikmat itu harus disyukuri. Nah, harus disyukuri. Ada 5 nikmat, walaupun tidak bisa dihitung, ya Bu, ya. Ada 5 nikmat yang bisa kita rasakan, ya. Pertama, nikmat itu harus dicari. Harus di apa, Bu? Dicari. Kedua, harus dijaga, ya. Ketiga, harus dimanfaatkan. Jadi untuk supaya bersyukur, nikmat itu harus dicari. Kalau nggak ada, dicari dulu. Kalau ada, dijaga. Kalau sudah ada, digunakan sesuai yang memberi nikmat, ya. Nah, ada 5 nikmat. Ada berapa? Nah, insya Allah ceramah saya mah insya Allah singkat, padat, mudah diingat dan melekat. Amin. Jadi nanti ada tes, ya, setelah saya ceramah. Yang pertama, nikmat yang harus kita syukuri, ya, harus kita cari, jaga dan gunakan adalah nikmat hayah. Nikmat apa? Hayah. Apa itu hayah? Nikmat hidup, ya. Hayah. Nikmat hidup. Bapak, Ibu, adik-adik, hidup nikmat tidak? Hidup nikmat tidak, Ibu yang di sana? Nikmat. Bagaimana ciri hidup? Nah, mungkin dulu pernah ada yang biologi, ya. Ada 3 ciri hidup. Pertama apa tadi? Bernapas. Kedua, bergerak. Hiji. Berkembang biak, wah. Biologinya berarti lulus, ya. Hebat. Betul. Jadi ciri hidup itu bernapas. Bernapas nikmat tidak, Bu? Pak?
Coba kalau tidak bisa bernapas, apa yang terjadi? Mati, ya. Lomba menahan napas 1 menit. Wah, enggak kuat itu ya. Termasuk ya, nauzubillah ya. Semoga Allah menghindari kita. Orang yang terkena COVID itu salah satunya mengganggu pernapasan. Jadi sangat menderita orang yang terganggu pernapasan. Maka ketika kita bernapas itu nikmat dari Allah. Ya, syukuri. Ya. Gunakan napas-napas kita menjadi napas-napas zikir. Bergerak nikmat tidak, Bu? Pak? Coba kita tidak bisa bergerak. Mohon maaf, terkena stroke misalnya tidak bisa bergerak, tidak nikmat. Maka bergerak itu nikmat dari Allah. Syukuri bergerak kita. Harus gerak kita bernilai amal soleh. Ya, bergerak kita bernilai amal soleh. Napas kita zikir, gerak kita bernilai amal soleh. Subhanallah. Itu nikmat. Dan berkembang biak kita harus membawa manfaat, ya, berkembang biak, berkembang. Daerah ini berkembang, ya. Jadi berkembang secara orang berkembang menjadi banyak, betul nggak? Tumbuh, ya. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping katanya. Nah, jadi tumbuh kita harus memberi manfaat, ya. Organisasi menjadi berkembang harus menjadi semakin manfaat, ya. Di sini di kelurahan, di RT RW berkembang kegiatannya menjadi manfaat. Ya. Asalnya pawai saja ada pengajian, ada Jumat berkah, ada 10 berkah. Tadi dengan Pak DKM ada sulap katanya. Wah, hebat ya sulap. Siapa? Dari Kobuzer. Ternyata sulap itu apa? Subuh lapangan. Saya baru tahu. Nah itu berkah berkembang. Jadi hidup ini jadi bermanfaat, jadi nikmat. Napas kita mengandung zikir, gerak kita bernilai amal soleh, dan berkembang kita menjadi manfaat bagi umat yang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Maka kita dengan berjamaah ini bermanfaat, ya. Subhanallah. Nikmat gak hidup ini, Bu? Nah, nikmat. Jadi napas kita, gerak kita, berkembang kita jadi nikmat kalau kita syukuri, ya. Digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu nikmat yang pertama. Nikmat apa? Hayah. Yang kedua, maka hidup harus jaga, ya Bu, ya. Ya, harus jaga. Mohon maaf, ada kasus bunuh diri kemarin di sana. Tidak bersyukur itu, ya. Sudah nikmat diberi hidup, kok ini ingin mengakhiri? Kurang bersyukur. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur dengan menikmati hidup, aku tambah nikmatnya. Kalau kufur, dia akan menderita. Yang kedua, nikmat hidup itu nikmat yang kedua, nikmat sihah. Sihah apa, Bu? Pak? Sihah sehat, bukan suhah. Kalau suhah mah ibu-ibu ngarujak lada suhah. Ini sihah, nikmat sehat. Sehat nikmat nggak, Pak, Bu? Nikmat, ya. Dengan sehat kita bisa beraktivitas. Dengan sehat kita bisa kesana kemari, ya. Bisa banyak aktivitas. Coba kalau kita sakit, Bu, apa yang terjadi? Tidur, ya. Tidak bisa berbuat banyak, ya. Tapi sekali lagi dalam sakit ada hikmahnya, ampunan, istirahat. Tapi kalau milih sehat mending sakit. Sehat. Maka itu sehat nikmat dari Allah, ya. Gunakan sehat itu untuk ibadah kepada Allah. Banyak orang sehat digunakan untuk maksiat. Banyak orang sehat tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh, malas-malas, leha-leha. Gunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, nikmat hayah dan sehat ini dalam hadis disebutkan ni'matani maghbunun kathu minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia itu lupa, yaitu nikmat sehat dan luang waktu atau hidup. Banyak yang lupa, Bu. Sehat seolah-olah ya milik sendiri, hidup luang waktu seolah milik sendiri. Itu pemberian dari Allah. Gunakan untuk ibadah, gunakan untuk memberi manfaat pada orang lain. Rugi kalau kita tidak menggunakan waktu luang atau hidup dan sehat untuk ibadah. Rugi kalau tidak untuk ibadah. Siap, Bu? Siap, ya. Makanya jaga kesehatan, Bu. Katanya, Bu, bukan katanya, 4 atau 3 yang menyebabkan sakit. Nah, ini jadi ilmu bagi saya dan semuanya. Pertama, pola makan.
Nah, jadi kalau ingin sehat, salah satunya pola makan. Mohon maaf, banyak penyakit itu dari makanan. Betul tidak, Bu? Betul. Ibu-ibu segala gebres bisa nu lada, nu asin, nu hasem, pokoknya segala beres. Enak di mulut, tidak enak di perut. Nah, enak di mulut, tidak enak di perut. Itu makanan. Bahkan kata Rasulullah dalam diskusi, yang paling dibenci pada anak Adam adalah perutnya, karena segala dimasukkan. Maka sekali lagi jaga makanan, pola makan, ya. Jadi sekali penyakit hari ini salah satunya pola makan. Makanya kata dokter makan yang bagus adalah buah-buahan, sayur, ya. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 terap. Itu ya. Jadi makanan. Yang kedua supaya sehat, pola olahraga. Nah, harus olahraga, Bu. Ya. Darah ini akan sehat karena mengalir. Kalau tidak mengalir, dia akan sakit, ya. Tersumbat. Jadi stroke, jadi kolesterol dan sebagainya karena tersumbat peredaran darahnya. Nah, dengan sehat dengan olahraga. Sok olahraga, Bu, Pak. Osoknya senam, osok di dia tara. Osoknya. Nah, niatkan senam itu untuk sehat, untuk bersyukur. Kan kesehatan itu jaga. Jadi ketika kita olahraga, niatkan untuk bersyukur, ya Allah, Engkau memberi saya sehat, saya ingin sehat terus dengan olahraga. Ya. Walaupun ya mungkin senam kan bergerak ke sana kemari, ya jangan terlalu heboh kayaknya, Bu, ya. Kita niatkan olahraga supaya sehat, ya. Kalau enggak jogging, jalan, ya. Insya Allah banyak olahraga yang gratisan, jalan kaki, jogging, senam. Niatkan untuk bersyukur, menjaga kesehatan. Jadi satu pola makan, pola olahraga. Yang selanjutnya pola istirahat. Nah, istirahat. Kekurangan istirahat pun bisa menjadi sakit, ya, ya. Termasuk bergadang, ya. Bergadang boleh? Boleh. Bergadang, pakai lagunya. Bergadang jangan bergadang kalau tak ada artinya. Bergadang boleh saja asal ada perlunya. Misalnya tahajud, zikir, ya. Apalagi bergadang yang bermanfaat, ya. Hal-hal yang berencanakan. Yang tidak bermanfaat misalnya, ya tergantung, ya. Pokoknya bisa memilih lah. Yang selanjutnya bisa menjaga kesehatan pola pikir atau pola akhlak, kata Ustaz Danuma, ya. Akhlak kita itu bisa menentukan sakit tidak. Kita pemarah, ibu-ibu pemarah, bisa sakit nggak, Bu? Bisa. Jadi hipertensi dan sebagainya. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur dengan nikmat sehat. Salah satunya jaga kesehatan, pola makan, pola pikir, pola olahraga, pola istirahat itu harus diperhatikan. Insya Allah kita sehat. Dan ketika sehat, gunakan untuk ibadah, jangan sia-sia. Itu nikmat siha. Yang ketiga apa? Kita ulangi. Yang pertama nikmat hayah, yang kedua nikmat siha, yang ketiga nikmat, ada yang tahu? Nikmat huriyah. Pokoknya ini ujungnya semuanya. Nikmat huriyah. Apa nikmat huriyah? Apa? Nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan nikmat tidak, Bu? Nikmat. Jung yang kita hari ini merdeka. Hari ini insya Allah Agustus dan Muharram, ya. Kita sekalian peringati. Nah, nikmat kemerdekaan itu nikmat dari Allah. Kalau tidak merdeka apa berarti? Kalau tidak merdeka berarti dijajah nikmat tidak? Tidak. Apa yang terjadi kalau kita dijajah? Mungkin Bapak tahu, Ibu, cerita orang tua dulu ketika dijajah apa yang terjadi? Sengsara, kerja paksa, rodi, romusa, apalagi kekayaan kita diambil sama penjajah. Kita menderita kelaparan, kemiskinan, menderita sekali. Maka dengan kemerdekaan itu nikmat dari Allah. Tapi tahukah siapa yang membuat kita merdeka? Merdeka itu insya Allah pemberian Allah. Tetapi Allah memberikan atas perjuangan umat Islam, ya. Coba mau tahu
Mengapa Indonesia dijajah? Nah ini pelajaran IPS lagi, tadi biologi, ini IPS. Mengapa Indonesia dijajah? Atau kita ingin tahu saja? Ya sambil belajar ya, kan ini Majelis Taklim itu ibadah. Negara apa saja yang menjajah Indonesia? Gitulah. Satu apa? Belanda, Jepang, Portugis. Yang pertama apa yang pertama? Portugis. Kedua Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang. Nah itu yang menjajah. Tak mengapa mereka menjajah kita, tertarik. Nah ada 3 alasan atau 4 lah. Yang pertama mereka menyebutnya 3. Pertama gold, emas. Jadi mencari kekayaan. Tahukah ibu negara Indonesia itu kaya? Tahu nggak? Tahu. Kaya ya. Tongkat menjadi tanamannya. Jadi menjadi satu tongkat menjadi tanaman. Nah, kita dijajah karena mereka berprinsip gold, mencari kekayaan. Dan Indonesia itu kaya. Dulu yang terkenalnya rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu seperti harga emas sekarang, Bu. Dicari oleh mereka yang menjajah kita untuk dijadikan apa? Kecantikan dan obat-obatan. Yang kedua, alasan mereka menjajah adalah glory, mencari kejayaan. Jadi negara-negara Eropa itu merasa jaya, merasa hebat ketika mendapatkan negara jajahan. Datanglah ke Indonesia. Yang ketiga, gospel, apa? Menyebarkan agama. Itu tidak 3 go. Sehingga kita dijajah. Satu lagi, karena perkembangan ilmu dan teknologi. Ketika itu ditemukan apa? Pembuatan perahu, ditemukan pembuatan mesiu, senjata, dan ditemukan kompas. Sehingga dicoba, wah perahu sudah jadi, orang keliling. Mesiu sudah jadi, dibawa kompas supaya tidak tersesat, dibawa. Jadi ilmu pengetahuan. Dan jatuhnya ke kita, ke Indonesia. Ya. Jadi negara-negara mereka menjajah, ingin merebut kekayaan, ingin menyebarkan agama, bahkan ingin menjajah, menindas. Ridho tidak kita? Dijajah ridho tidak? Tidak. Maka insya Allah umat Islam dulu berjuang, dan salah satunya para ulama. Ya. Jadi peran ulama dalam memerdekakan Republik Indonesia sangat besar. Pertama, para ulama yang berperang langsung. Ibu tahu nggak siapa ulama yang berperang langsung dari zaman dahulu lah? Jadi Portugis itu datang ke Indonesia abad ke-15, ya. Ketika itu masa kerajaan-kerajaan. Masuk pertama ke Malaka, ya, ke Aceh di Malaka. Di sana ada Iskandar Muda. Lalu ke Tidore, ya, ke Maluku, Tidore dan Ternate, ya, Portugis itu. Nah, dilawan oleh Sultan. Memang dahulu mohon maaf, ulama dan umarok satu paket, Bu, ya, satu paket. Ya Sultan, ya ulama dulu. Termasuk seperti zaman Khulafatur Rasyidin, ya. Dia ulama sekaligus umarok. Dan memang seharusnya begitu ya, Pak. Jadi kalau bisa, ya, Pak RT ongko, ketua DKM ongko, ya. Pak RT ongko, ketua MUI ongko, itu mantap gitu. Jadi satu paket. Ketika dipisah itu kadang jadi sesuatu lah gitu. Nah, artinya para ulama dulu sekaligus Sultan mengusir penjajah. Lalu kesini Pangeran Diponegoro, ada Pangeran Imam Bonjol. Itu ulama, mereka berperang. Ada ulama juga yang membuat organisasi. Ya, jadi dulu kan ketika dijajah pendidikan itu dilarang, Bu. Hanya ningrat saja yang boleh sekolah. Maka para ulama mendirikan organisasi pendidikan, Muhammadiyah, ya, Kiai Ahmad Dahlan, ya, Persis, Hasan, lalu Nahdlatul Ulama, ya, Kebangkitan Ulama. Siapa pendirinya? Ustaz Hasyim Asy'ari. Subhanallah, itu ulama semuanya untuk melawan penjajah supaya umat ini tidak dalam kebodohan. Maka didirikanlah organisasi tersebut untuk mendidik umat. Ya. Ada lagi ulama yang mendirikan melawan dengan ekonomi perdagangan, Serikat Dagang Islam, Ustaz Kiai Samanhudi. Itu semuanya ulama untuk memberantas ya kebodohan umat yang dijajah. Lalu kesini ulama-ulama yang memberikan kita banyak. M. Nasir, Kiai Haji Agus Salim, itu ulama.
Bahkan mohon maaf Ibu, Kiai Haji Agus Salim itu orang pintar Bu, bisa 7 bahasa Bu. Kita bisa berapa bahasa? 2 ya, saya juga 2, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa kalbu, bahasa hati. Nah itu, jadi itu peran ulama sangat besar untuk membedakan kita. Maka kita bersyukur kepada para ulama ya. Bela ulama, bela negara, jangan sampai dijajah lagi. Itu yang harus kita lakukan. Sedih para pahlawan dulu, para ulama dulu ketika kita sudah merdeka kok leha-leha. Maka sekali lagi bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, menggunakan kemerdekaan untuk pembangunan. Ilmu harus semangat Bu, anak-anak mana barudak. Sekolah nasing semangat ya. Kalau kita bersyukur dengan kemerdekaan. Karena ciri negara yang bagus, yang maju, ilmunya diperhatikan Bu. Mohon maaf Jepang yang menjajah kita. Dulu Jepang pergi dari Indonesia karena apa? Karena apa Bu? Ada yang tahu? Dibomnya 2 kota besar. Kota apa? Hiroshima dan Nagasaki. Ya, itu dibom sehingga kelabakan. Sehingga dari Indonesia pun mundur. Ya. Karena kata kaisarnya mundur. Nah, jadi mundur. Nah, ternyata kaisarnya itu bertanya ketika 2 kota dihancurkan, ketika menanyakan apa yang ditanyakan, berapa guru dan dosen yang masih hidup. Jadi ditanyakan guru. Jadi negara yang besar, negara yang maju adalah negara yang memperhatikan ilmu. Ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi seorang beriman itu harus semangat berilmu. Islam menjadi jaya dahulu karena ilmunya. Ya. Baghdad ya dengan perpustakaannya ya. Andalus itu karena ilmu. Dulu mah baratnya belajar ke Islam karena ilmu. Nah, mengisi kemerdekaan supaya Indonesia bangkit, maju dengan ilmu. Jadi jangan malas dengan ilmu. Atuh udah kumaha ayeuna marah hal ilmu teh. Ya mahal tuh Bu. Anu gratis aya, anu mahal aya. Saya mengajar di SDIT ya. Sekolah dasar Islam terpadu, bukan Islam termahal. Ya Islam terpadu. Itu memang biayanya lumayan, tapi karena cinta pada ilmu gak apa-apa lah ya. Karena bagian jadi sodako juga kan. Bapak-bapaknya semangat ya mencari uang untuk pendidikan. Insya Allah dari jariah. Ibu-ibu semangat menyokakan anaknya. Jangan dia jangan ulah sekolah lah kayak kadapur nyi, ulah sekolah kayak kadapur deui. Itu malah makan. Siap bersyukur dengan kemerdekaan? Dengan ilmu ya, disekolahkan. Karena kita dijajah salah satunya dalam kebodohan ya. Musuh terbesar kemajuan dan kebodohan dan kemalasan. Itu nikmat yang keberapa Bu? Ketiga. Saya ulangi, yang pertama nikmat haya, yang ketiga 2 nikmat siha, yang ketiga huriyah, yang keempat nikmat, ada yang tahu? Nikmat ijtimaiyah, nikmat jamaah, berkumpul bersama. Nah ini nikmat ini berurutan Bu. Kalau tidak ada salah satunya tidak nikmat. Contoh, kita hidup tidak sehat, nikmat tidak Bu? Hidup, bergerak, bernapas tapi bisulan wae misalnya. Tidak nikmat. Ya. Jadi ketika hidup harus sehat, maka dicari dan dijaga. Kita hidup, kita sehat tidak merdeka, nikmat tidak. Kita hidup sehat tapi tadi dijajah, ditindak, ditekan, tidak nikmat. Nah, sekarang kita hidup, kita sehat, kita merdeka tapi sendiri Bu, Pak. Hidup, misalnya Ibu disimpan di luwung seorang, nikmat tidak? Tidak. Atau di kampung inilah semuanya pergi piknik misalnya. Ibu disimpan di desa seorang, keren tuh Bu. Artinya nikmat berjamaah itu nikmat dari Allah. Teman kita, istri kita, pasangan kita itu nikmat dari Allah. Ya, kalau tidak ada teman kita itu tidak ramai. Seperti dalam ikan, kalau nggak ada lu nggak ramai gitu. Maka syukuri orang-orang sekitar kita. Nikmat berjamaah.
Di keluarga ada istri, anak, nikmat dari Allah. Di rumah, di tetangga, rukun tetangga RT, ada tetangga kita, nikmat dari Allah. Doang lingkup RW, di keluarga, nikmat dari Allah. Semuanya nikmat dari Allah. Ya, kebersamaan itu nikmat. Kita berkumpul nikmat, betul Bu? Saling menghibur, saling mengingatkan. Maka jangan rusak kebersamaan kita dengan saling dengki. Jangan rusak kebersamaan kita saling menjelekan. Jangan rusak nikmat kebersamaan kita saling mengolok-olok. Itu merusak kenikmatan. Ya. Jadi nikmat berjamaah itu nikmat dari Allah. Ya. Seperti Rasulullah dengan para sahabatnya. Wa'tasimu bihabli jami'a, wa'tasimu bihabli jami'a wala tafarraqu. Ya. Perintah Allah. Wa'tasimu, berpeganglah kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah. Jadi nikmat istimanya ini nikmat kebersamaan, nikmat bersatuan. Ya. Indonesia bersatu nikmat tidak, Bu? Nikmat. Kalau berpecah nikmat tidak? Terjadi peperangan. Seperti hari ini masih perang Rusia dan Ukraina, itu tidak bersatu, tidak nikmat. Maka syukuri teman kita, syukuri pasangan kita, ya. Syukuri ada orang tua, ya. Aniskuri wali walidai, bersyukur kepadaku kata Allah, dan kepada orang tua. Itu nikmat dari Allah. Ya, ada orang tua yang membimbing kita, menjaga kita. Siap semuanya bersyukur dengan berjamaah? Siap ya? Jadi maafkan kalau bersalah, ya. Kalau ada yang keliru saling mengingatkan, jangan saling menyalahkan, saling mengolok-olok atau disalahkan. Siap ya? Yang terakhir, saya ulangi, satu nikmat haya, yang kedua nikmat sihah, yang ketiga nikmat huriyah, yang keempat nikmat istimaiyah, yang kelima nikmat tebak-tebakan, gampang ya. Yang ujungnya yang ada yang ada ya, sedekah. Nikmat dari hak rahmah. Ada tahu Pak? Nikmat hidayah. Nikmat hidayah, dan itu nikmat yang besar yang Allah berikan. Nikmat hidayah apa, Bu? Ada dua, iman dan Islam. Aduh, nikmat hidayah kita dapat belum sekarang? Nikmat dari Allah, ya. Jadi nikmat hidayah itu nikmat iman dan Islam. Sudahkah bersyukur dengan nikmat hidayah? Nikmat Islam, sudahkah bersyukur dengan keislaman kita? Sudah belum? Bagaimana caranya? Rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 6. Rukun Islam ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, halalin tersip hafal. Rukun iman ada berapa? 6. 1 iman, 2 iman, 2 apa? Malaikat. 3 para Rasul kitab. 4 Rasul. 5 hari akhir atau hari kiamat. 6 qadar dan qadar. Itu harus hafal, Bu. Kalau kita bersyukur dengan nikmat hidayah, minimal hafal, lalu melaksanakan tadi. Jadi kan konsep nikmat cari, kalau belum ada, kalau sudah ada jaga, kalau sudah dijaga diamalkan. Nah, nikmat Islam ialah rukun Islam ada yang pertama tadi apa? Syahadat. Coba ucapkan syahadat bareng-bareng. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat. Nah, sekarang saya ingin tanya, salat ada berapa waktu? Ada apa aja? 1. Terus. Berarti belum dikenalkan ya, sama saya kenalkan nih. Rukun Islam, salat 5 waktu. 5 waktu itu saya singkat karena kita orang Sunda menjadi Islam. Isya, subuh, lohor,
asar, maghrib. Islam, ulang. Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Wah, bisa direpkan. Nah, jadi rukun Islam sholat 5 waktu itu Islam. Artinya orang Islam itu melaksanakan sholat 5 waktu. Sudahkah sholat 5 waktu? Ya, belum bisanya. Ada yang belang betong, ada yang belang, ada yang betong. Harus sholat ya Bu ya. Karena kata Rasulullah, kata Allah ya, masalakakum bisaqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa engkau masuk neraka sakor? Karena aku tidak sholat. Jadi orang Islam itu cirinya sholat 5 waktu. Ada nabdom ya. Orang yang meninggalkan sholat ada sebutannya. Mau tahu nabdomnya? Nah gini ya. Tapi nabdom ini dari mulai subuh, nggak apa-apa ya. Barang datang sholat subuh, jalma-jalma kalakah tunduh atau tinggalan sholat subuh, nuk itu jalma tepugu. Nah, jadi subuh tuh kudu sholat, ya mah kalah tunduh, tepugu. Barang datang sholat lohor, jalma-jalma kalakah molor atau tinggalan sholat lohor, nuk itu jalma sakalor. Molor atau ngome kolor cenah mangalah. Barang datang salat asar, jalma-jalma kalah ka pasar. Atau tinggalan salat asar, nu kitu jalma kasasar. Kasasar kuna ka masjid ya ka pasar. Barang datang salat maghrib, jalma-jalma kalah guda gedik. Guda gedik tahu Bu? Guda gijlik, gijlik. Atau tinggalan salat maghrib, begitu anaknya juri. Alhamdulillah. Kata Rasulullah kalau sudah malam harus ke rumah, ya. Kecuali ada acara ini ya, acara ini. Barang datang salat isya, jalma-jalma kalah ngagaya. Apa malam minggu ya nak, malam minggu ngagaya. Atau tinggalan salat isya, begitu anaknya kuya. Atau lelaki buaya, Nah itu sebutan-sebutan. Itu saya dapat dari dosen saya dulu, Ustaz Jujun Junaidi. Suka ada di TV One. Nah, artinya salat sangat penting Bu. Salat sangat penting. Awalu ma yuhasabu fi abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab pada seorang hamba adalah salatnya. Ya. Jangan dianggap enteng ya salat. Bagi orang Islam harus dilaksanakan, ya. Ada teu naon teu salat lagi, bahaya ya. Bahaya. Makanya kata Rasulullah, muru aulakum bis shalah wa hum abna sab'in. Perintahkan anak-anakku salat ketika umur 7 tahun. Fadribuhum wa hum abna 20. Dan pukullah kalau 10 tahun belum salat. Ada ini yang nangunyar berapa tahun? Ada 10 tahun, udah 10 tahun? Belum. 7 tahun udah? Belajar salat, ya. Belajar salat. Kenapa? Supaya terbiasa. Kalau sudah besar disuruh sholat hesenya Bu ya. Makanya konsep pendidikan Islam dibiasakan dari kecil supaya sudah besar tidak berat, terbiasa. Ya. Awalnya dipaksa, lalu bisa, lalu terbiasa, jadi tidak terasa berat lah. Jadi dipaksa dulu ya. Jangan sholat jangan. Kudu keras pun ada keras. Punten abi kapungkur ku ibu abi almarhum sok diberi ka teh salat. Salat heula. Jadi nempel sekarang. Ujang sok diberi ku mak untuk salat. Ya, jadi pendidikan salat ini sangat penting karena itu nikmat yang Allah berikan, nikmat hidayah. Rugi kalau kita lalai dalam salat. Maka tadi ada sulap ya. Sulap apa tadi teh? Subuh di lapangan. Itu subhanallah. Itu bersyukur dengan nikmat Allah ya. Jadi nilai-nilai kebaikan itu harus dimunculkan, harus kompak dalam kebaikan. Setuju? Kita bersyukur dengan tadi disatukan. Kita bersyukur dengan hidup, bersyukur dengan sehat, kemerdekaan, dengan kebersamaan, dengan hidayah. Sarannya banyak melakukan kebaikan. Ya, kebaikan bersama. Jumat berkah, subuh berjamaah, saling berbagi. Wah, indah sekali. Jadi nikmat hidup ini. Kalau kita bersyukur, ya. Siap bersyukur? Karena janji Allah,
Kalau kita bersyukur, akan aku tambah nikmatnya. Kalau engkau kufur, inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Subhanallah. Siap ya bersyukur? Ya, mudah-mudahan dengan momen Agustus ini dan Muharram kita harus menjadi orang-orang yang lebih baik ya. Tadi udah pawai obor Bu, Pak? Ada? Udah ya? Gimana rasanya? Nah, senang ya itu. Harus ada perubahan ya Bu. Ya mungkin terakhir lah supaya lengkap. Ketika Rasul hijrah, Rasulullah berubah tidak? Kalau di Mekah kan Rasul hijrah ditekan, betul nggak? Kurang berkembang, ya diusir, dibunuh. Maka Rasul hijrah. Dengan hijrah apa yang terjadi? Maju ya, banyak pengikut Islam, bahkan jadi maju ya. Tapi tidak ujung-ujung maju. Nah ini mungkin saya singkatnya. Pertama Rasulullah dengan hijrah itu pertama membangun masjid Pak. Betul nggak? Apa yang dibangun masjid pertama Rasulullah Bu? Ada yang hafal? Masjid Kuba, lalu Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah ketika hijrah membangun masjid. Artinya kalau kita ingin hijrah benar-benar harus kembali ke masjid. Yang kedua, Rasulullah ketika hijrah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, bersaudara, tidak bermusuhan ya. Sehingga jadi kuat di masjid, simbol ibadah kepada Allah, hablum minallah, dipersaudarakan hablum minanas. Lalu Rasulullah dengan hijrah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi atau kabilah-kabilah supaya saling menjaga, betul tidak? Toleransi lah kalau kita mah ya, jangan ada saling menjelekkan, saling memusuhi. Yang keempat, Rasulullah membangun ekonomi Bu. Nah, yang tadinya di Madinah itu dikuasai Yahudi, dengan adanya Rasulullah ekonomi dikuasai oleh Rasulullah. Yang kelima, Rasulullah membangun Askariyah, kemiliteran. Jadi dibuat pasukan sehingga jadi kuat. Inilah dengan hijrah Rasulullah diberi kemenangan karena 4 pilar, 5 pilar. Membangun masjid, bersaudara, membuat perjanjian, lalu membangun ekonomi dan membangun kemiliteran. Negara kita akan maju, negara kita akan kuat ketika apa? Masyarakatnya kembali ke masjid. Ketika apa? Bersatu bersaudara. Ketika apa? Ketika saling toleransi dengan umat yang berbeda agama. Ketika apa? Ketika ekonominya maju. Indonesia menjadi bangkit ketika militernya kuat dan hebat. Itulah akan menjadi kuat. Nah, kita secara pribadi akan menjadi kuat ketika apa? Pribadi kita kembali ke masjid, senang dengan masjid. Kedua, ketika bersaudara, jangan bermusuhan, maafkan yang bersalah. Ketiga, kita toleransi dengan perbedaan. Keempat, mari kita bangun ekonomi ya. Yang kelima, mari fisik kita harus kuat seperti tadi ya, olahraga ya, jangan loyo. Insya Allah momen hijrah ini kita akan bangkit, kita akan maju, dan kita akan bahagia insya Allah. Hatunun mungkin sakitu wae ya. Ke atas dah Bu tadi. Ke atas. Dicek deh atau supaya kesimpulan. 5 nikmat yang Allah berikan yang harus kita syukuri, kita jaga, kita cari, kita jaga, kita gunakan. 1 nikmat ya, 2 nikmat siha, 3 nikmat, 4 nikmat tidak, 4 bukan, 4 nikmat istimaiyah, berkumpul bermasyarakat atau bersatu. 5 nikmat hidayah, bersyukurnya dengan cara sholat 5 waktu dan saling berbuat kebaikan. Nah, Rasulullah hijrah menjadi maju, berkembang ketika apa yang dilakukan? Membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, bersaudara lah ya kita. Ketiga, membangun ekonomi. Keempat membuat perjanjian. Ketiga membuat perjanjian ya. Keempat, membangun ekonomi. Kelima, membangun kemiliteran ya. Itu secara negara. Secara pribadi kita harus kembali ke masjid, bersaudara, toleransi, ekonomi bangun ya, dagang misalnya atau apa. Lalu fisik kita harus kuat ya dengan olahraga. Mungkin demikian yang pertanyaan dari Allah diterima, yang salahnya dari saya sendiri ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci atau peti ya. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Sendirian tidak punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Hiji deui ke cisitu beli kue. Sakitu weh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.